justru dalam sejarah, sejarawan itu tidak rekomendasi. Jadi sejarawan itu salah satu karakteristiknya adalah susah nikah. Waduh, gimana nih? Susah nih. Salah satu sejarawan terbesar umat Muslim namanya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Tentu saja mengenal ya. Beliau itu punya dua buku yang menjadi sumber referensi utama umat Muslim. Yang pertama itu adalah buku yang berhubungan dengan sejarah, dan yang kedua itu adalah buku atau kitab tafsir. Kitab tafsir At-Tabari itu menjadi referensi bagi sebagian besar kitab tafsir sesudahnya. Termasuk Ibnu Katsir juga ngambil referensinya dari tafsir At-Tabari. Dan beliau juga adalah seorang yang pernah mendirikan mazhab Jaririyah. Em, Pada waktu itu tidak memiliki cukup murid yang bisa mengembangkan sehingga mazhabnya punah. Padahal beliau luar biasa keilmuannya, bikin tafsir, bikin buku sejarah, dan beliau adalah penulis di dunia Islam paling produktif sepanjang sejarah. Bahkan penulis paling produktif sepanjang sejarah. Karena beliau itu biasa nulis per hari 45 halaman. Sehari nulis kitab tuh 45 halaman. Bandingkan misalkan dengan Ibnu Sina 4 halaman per hari. Jadi ini luar biasa. Ibnu Jarir At-Tabari itu wawasannya luas. Tetapi beliau sampai usia 80 tahun gak nikah-nikah. Jomblo. Alasannya apa? 40 tahun pertama beliau mengajar, fokusnya sambil sedikit-sedikit mengajar. 40 tahun kemudian fokusnya adalah mengajar sambil sedikit-sedikit belajar. Ditanya, kok nggak nikah? Nggak kesampaian. Kalau saya nikah, nanti saya berurusan dengan rumah tangga, berurusan dengan istri, nanti kesempatan saya belajar dan mengajar kurang. Nah, itu salah satu sejarawan terbesar di dunia Islam. Makanya susah nikah kan? Tetapi ada satu hal yang penting dalam hal sejarah ini bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia sejarah itu pada umumnya adalah orang-orang yang wawasannya luas. Kecuali nggak niat jadi sejarawan. Kenapa wawasannya luas? Karena kita tidak pernah menemukan ada ilmu yang berasal dari masa depan. Semua ilmu yang kita miliki itu, mau itu pelajaran apapun, itu pasti berasal dari masa lalu, ya kan? Dan karena itu, maka orang-orang yang berkecimpung di dunia atau pemerhati masa lalu, dia akan kebanjiran ilmu pengetahuan setiap harinya. Setiap membaca, dia menemukan fakta baru, menemukan fenomena baru, menemukan sintesis baru. Karena di masa lalulah kita bisa belajar. Kita gak mungkin bisa belajar dari masa depan. Kita mungkin bisa belajar dari sekarang, tapi diaplikasikannya di masa depan. Kalau belajarnya sekarang, yang bisa kita aplikasikan itu adalah pelajaran-pelajaran yang berasal dari masa lalu. Nah, dan belajar sejarah juga itu bukan hanya pelajaran tentang masa lalu. Sejarah itu identitas. Sejarah itu adalah kehidupan kita yang sekarang itu diakumulasikan berasal dari masa lalu. Dan karena itu, maka sejarah itu sedemikian penting sampai bisa mengobrak-abrik masa kini dan masa depan. Saya ambil contoh sebelum kita masuk ke peradaban Islam. Orang Israel sampai sekarang ngebet banget untuk menguasai tanah yang dijanjikan itu. Padahal kalau misalkan kita melihat tanah itu tidak lagi layak untuk didirikannya Israel di sana. Tahu ya, di Timur Tengah itu mayoritas wilayah Muslim, di kanan kiri utara selatan itu semuanya Muslim. Israel itu. Kok berani-beraninya dia ada di situ? Waktu tahun 46 Inggris itu kan menguasai wilayah situ. Inggris itu menaklukkan Turki Utsmani, kemudian wilayah itu menjadi protektorat Inggris, wilayah yang sekarang namanya Levan, ada Jordania, ada Lebanon, ada Israel, ada Palestina, ada Suriah. Nah, wilayah itu semuanya adalah wilayah milik Inggris. Kemudian orang-orang Inggris heran karena banyak orang-orang Israel berdatangan ke sana sebagai pengungsi. Kemudian membesar, membesar, membesar. Kemudian minta agar tanah itu diberikan kepada orang-orang Israel. Orang Inggris komplain, protes. Hei orang Israel, jangan
Jangan saya dong, Guru. Oh jangan. Ya nggak apa-apa, Musa itu orang Israel. Oh, Bangsa Israel itu mulia, banyak nabi-nabinya di sana. oke. 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 Jadi kita sebut aja Israel ya. Hei orang Israel, nah, saya kesini aja sekarang. Nah. Kesini. Hei orang Israel, kamu gak layak tinggal di sini. Saya bisa aja membebaskan kamu di sini, dapat tanah di sini silahkan. Tapi coba pikirin ke depannya. Kamu itu dikepung oleh orang-orang Islam. Kamu itu dikepung oleh budaya yang berbeda sama kamu. Jadi kalau kamu tetap ada di sini, kamu akan perang terus-terusan, akan konflik terus-terusan. Jadi sebaiknya jangan di sini. Bahkan Inggris pada waktu itu nawarin, mau nggak saya kasih tanah di Kongo? Kongo wilayahnya luas sekali, 2 juta kilometer persegi. Di sana tropis, di sana sumber daya alamnya melimpah ruah. Mirip Indonesia, tapi itu di tengah-tengah Afrika. Sumber dayanya banyak, hutannya luas, wilayahnya sendiri sangat-sangat luas. Pokoknya di sana nyaman, aman, enak. Mau nggak kamu tinggal di situ? Saya tukerin aja. Nanti sebentar lagi kan Timur Tengah akan saya bebaskan, kata Inggris. Kita tukeran aja. Wilayah ini, Timur Tengah, saya rubah semuanya jadi Arab. Wilayah Kongo itu, saya kasih spesial buat kamu, karena orang-orang Israel telah membantu Inggris dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dengan kekuatan finansial yang sangat luar biasa. Termasuk dengan mengkhianati Jerman. Jadi aset-aset Jerman itu dipindahkan ke Inggris di akhir Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Itu yang membuat Jerman akhirnya kalah. Jadi Israel punya banyak jasa kepada Inggris. Nah karena itu maka Israel minta, ini tanah secuil ini milik kami saja, boleh gak? Kata Inggris, janganlah. Kami mohon saya tukar kamu dengan tanah yang ada di Kongo. Tapi orang Israel gak mau, kami gak mau. Tanah Kongo jauh lebih subur. 12 kali lipat tanahnya, kesuburannya, daripada di sini. Gak mau. Wilayahnya gede. Lebih gede daripada Indonesia daratannya. Gak mau juga. Wilayah itu strategis. Kalau di Afrika sana, kamu gak akan ada pesaing. Mau nyerang kemana-mana gampang, karena sumber daya manusia di Afrika pada waktu itu belum baik. Kamu gak punya pesaing, gak punya apa. Tapi tetap orang Israel pengen tinggalnya di tanah yang dijanjikan. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Mencakup wilayah yang sekarang namanya Israel, Lebanon, Suriah, Irak, sebagian Mesir. Israel yang sekarang juga ada di situ, Jordania. Pengen tanah itu. Kenapa? Alasannya sederhana. Yang tadi itu, karena ini tanah yang dijanjikan Tuhan, ini sejarah kami. Kitab orang Yahudi, ayat yang pertama diturunkan itu adalah janji Tuhan kepada Ibrahim atau Abraham. Bahwa tanah ini akan menjadi milik kamu dan keturunan kamu. Itu janji Tuhan kepada Abraham versi mereka. Sehingga karena ini sejarahnya sudah diberikan kepada saya, kepada kami, Tuhan langsung yang menurunkan ayatnya kepada kami, maka gimana ceritanya kami harus menukar dengan tanah yang lain. Mau tanah itu subur, mau tanah itu makmur, bagaimanapun sejarah telah mencatat kami harus ada di sini. Jadi, apa sejarah itu urgensinya apa? Sejarah itu urgensinya adalah identitas kita. Di sini semua yang punya nama, semua yang punya pengalaman, semua yang pernah mengaji, itu semuanya pernah. Artinya terjadi di masa lalu. Jadi pelajaran yang paling mungkin bisa kita raih dan kemudian yang berakumulasi sehingga menjadi diri kita sekarang ini, itu adalah sejarah masa lalu. Maka betapa bejatnya kalau ada orang yang nggak paham sejarah. Betapa kurang ilmunya kalau orang itu tidak memahami nilai-nilai sejarah. Bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mengambil pelajaran.